Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa semester 7 dari program studi akuntansi Universitas Pakuan, tahun angkatan 2019. Di sini kami ingin menjabarkan secara singkat mengenai kreatif accounting dan juga tax planning sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi dan bisnis. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, yaitu ada Muhammad Rafi Pertama Bahri, dibantu oleh rekan-rekan saya, ada Wisnu Yulianto, ada Muhammad Harik Alpasa, dan juga Eva Arnas. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja untuk memulai presentasi pada hari ini. Yang pertama yang akan saya jabarkan di sini yaitu adalah creative accounting. Apa sih creative accounting? Creative accounting itu adalah suatu hal yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan pada suatu perusahaan, di mana data keuangan dapat direkayasa untuk mendapatkan pinjaman bank atau menjaga kepercayaan yang diberikan oleh bank. Kemudian creative accounting ini bisa memperdaya para pemegang sahamnya agar terkesan mendapatkan laba yang maksimal untuk mendapatkan bonus dan beberapa tujuan lainnya sesuai dengan strategi perusahaan. Selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya motivasi dan perilaku manusialah yang membuat kreatif accounting menjadi ilegal atau legal, etis atau tidak etis, atau baik dan buruknya. Yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain yang pertama itu latar belakang SDM. Yang kedua itu tingkat religius, yang ketiga itu gender, yang keempat itu ekonomi. Dan selanjutnya namun tidak hanya ada pada individual saja, dapat terjadi juga dalam organisasi, dikarenakan adanya konflik kepentingan, ancaman, tekanan dari seseorang yang dominan, yang berupaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Kurangnya moral yang mengakibatkan mereka memanfaatkan teknik dan standar profesional yang sudah ditetapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tax planning. Tax planning adalah perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan agar biaya pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tax planning merupakan perencanaan yang dilakukan agar pembayaran pajak menjadi kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan. Selanjutnya, tujuan Slide sebelumnya, utama Pak, tax planning. kelewat satu. Yang pertama, Bentar dulu. agar perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga tidak menimbulkan sanksi atau denda bagi wajib pajak. Dan yang kedua, agar biaya pajak yang dibayar relatif kecil, namun tetap menaati peraturan pajak yang berlaku. Selanjutnya ada syarat-syarat melakukan tax planning. Yang pertama yaitu tidak menyimpang dari peraturan perpajakan. Apabila melanggar ketentuan perpajakan, maka akan berisiko bagi wajib pajak. Hal ini dapat mengancam keberhasilan dari tax planning tersebut. Lalu bukti transaksi dan data lainnya tidak fiktif. Dengan kata lain sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya dapat diterima secara bisnis dan pajak. Hal ini berkaitan erat dengan perencanaan perusahaan serta secara menyeluruh. Jika pelaksanaan tax planning tidak masuk akal secara bisnis, maka akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Yang terakhir, tax planning merupakan program yang diadakan pemerintah guna meminimalkan pajak secara ilegal. Secara legal, tax planning dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada strategi dalam melakukan tax planning. Yang pertama, melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Lalu yang kedua ada tax avoidance, yang merupakan praktik yang umumnya dilakukan oleh wajib pajak guna meminimalisir pembayaran beban pajak
individu atau perusahaan yang terhutang pada kas negara. Hal tersebut tentu membawa dampak buruk bagi negara karena bisa mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Lalu ada tax saving, merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak terhutang atau sama sekali tidak membayar pajak melalui cara-cara ilegal. Yang terakhir ada mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenan. Next. Oke, sekian teman-teman dari yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu adalah antara creative accounting dan juga tax planning, yaitu kita tidak bisa mengetahui secara langsung mana yang lebih etis dan mana yang tidak etis. Semua tergantung dari tujuan di mana dilakukannya hal tersebut. Namun kelompok kami menyetujui bahwasanya kami menilai creative accounting itu kurang etis karena ketimbang banyak manfaatnya, dengan melakukan creative accounting itu lebih membuat banyaknya rekayasa yang menyebabkan seolah-olah data keuangan perusahaan yang kita olah tersebut merupakan hal yang paling terbaik atau dapat dibilang adalah data keuangan yang efisien dan efektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kami menilai tax planning adalah hal yang jauh lebih pasti yang mana dapat dilakukan secara etis. Karena apa? Biasanya tax planning tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.